Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Agatha bersama dengan Muslim. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Silakan. Saya mau bertanya ini, Kak. Silakan. Boleh. Duluan mana Yesus sama dunia ini, Kak? Duluan Yesus lah. Coba baca Yohanes 17 ayat 24. Sebelum dunia ada, Yesus itu telah ada. Ada ayatnya. Yohanes 17 ayat 24. Bacain aja kan, Opi. Tapi kan Yesus dilahirkan. Lah, udah dengerin dulu. Kan kamu mau dengar jawaban. Yohanes 17 ayat 24 kan? Yes. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Itu ya. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan dia sudah dikasih, sudah ada. Ayat 5-nya, Kak. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu itu Yohanes 17 ayat berapa? 3, sorry. 5, bener. Apa sih? Yohanes 17 ayat 5. Ayat 5. Oke. Ayat 5. Bapa, permuliakanlah aku. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini ada, Yesus itu sudah memiliki kemuliaan dan dianya sudah ada. Coba tunjukkan datanya. Kenapa demikian? Wahyu 1 ayat 8. Coba bacakan kan, Opi? Wahyu 1 ayat 8. Ya, kenapa demikian Yesus berkata demikian? Silakan. Tunjukkan datanya, Kak. Tunjukkan datanya. Biar saya baca juga. Bentar ya. Bang, tadi kan udah enggak usah. Tadi kan sudah dijelaskan dan dibacakan. Yohanes 17 ayat 3, 5. Coba cari. Yohanes 1 ayat 8. Ya, Yohanes 17 ayat 24 itu kan data, Bang. Udah dibacain. Jadi jangan sanksi akan hal itu, dicatat, cross check. Baca nih Wahyu. Silakan. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Coba boleh tunjukkan Ayat saya 17-nya lagi, Kak. Ayat 17-nya lagi, Wahyu 1 ayat 17. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Mana. Abang punya HP kan? Dicatat aja, Bang. Tuh, aku nggak bisa baca gini. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kaki. Ayat 8 tadi, Kak. Ayat 8 tadi, Kak. Oh, 8, oke. Abang mau yang mana, Bang? Terlalu banyak data, Bang. Yang data yang jelas, yang saya mau, yang jelas. Semuanya jelas, Bang. Itu semuanya jelas data. Kok kira Wahyu abang? 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Oh, dia yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Yang tadi, Kak, Yohanes 17 ayat 5. Oke. Mana? 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Mana tadi? Sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus itu sudah ada dan sudah dimuliakan. Tapi kenapa dilahirkan sama Bunda Maria loh, Kak? Yang dilahirkan itu kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Berarti duluan dunia lah ketimbang Yesus, begitu kan? Oke, kalau gitu duluan mana, Al-Quran atau Muhammad? Nah, kakak jawablah dulu pertanyaanku kan. Atau duluan mana Al-Quran, firmannya Allah dibandingkan dunia ini?
Kamu boleh jawab dulu Saya pertanyaan. tanya, firmannya Allah, wahyunya Allah baru ada atau duluan dunia ini? Duluan mana? Firmannya Allah. Firmannya Allah, tahu kan Iya. perkataannya Allah? Duluan mana perkataannya Allah atau dunia ini? Perkataan Allah lah. Loh, Qurannya aja baru kok, baru abad 7. Masalahnya kan wahyunya baru Begini, Kak. ditayangkan di abad Kak. 7. Kak, begini, duluan Allah daripada dunia ini, Kak. Gimana? Duluan Allah daripada dunia ini. Oke, kamu tahu dari mana duluan Allah daripada dunia ini? Ya dia yang dalil nggak? menciptakannya lah. Ada dalilnya nggak? Ada dalilnya nggak? Ada dalilnya. Boleh, tunjukkan. Kalau kita tadi kan ada, Yesus ada dalilnya kan, dia ngomong sendiri. Mana? Ada dalilnya Boleh, duluan. boleh. Kita tunggu. Duluan Baik. Yesus ketimbang dunia ini, sedangkan Yesus Udah dijawab. Gini Sama Bang, Bunda udah dijawab. Dan sekarang giliran Abang menjawab di mana dalilnya Allah duluan ada dibandingkan dunia ini. Silakan. Belum dijawab loh, Kak, pertanyaan Loh, itu saya. udah dijawab. Kan tadi ada. Kak, duluan mana? Mana? Duluan Yesus. Jawabannya udah ada itu ayat. Bang, Loh. Coba dalilnya. kita dengarkan dulu. Kak Nopi, kita udah menjawab belum sih Kak Nopi? Dong dengan jelas Bang. Oh, banyak dalil loh. Anda enggak? Mana dalilnya? Duluan mana Allah sama dunia ini coba? Duluan Allah lah. Orang Ayat. Allah yang menciptakan dunia ini. Ayatnya dia mengaku dia duluan ada. Ayatnya mana? Cari dulu, kami tungguin. Begini. Dicari dulu ayatnya, nanti dijelasin aja. Jawab dulu lah pertanyaanku, Kak. Jawab dulu lah Dijawab pertanyaan. dulu dong. Kan udah aku jawab pertanyaanmu. Saya mau 100 orang di sini juga udah dengar jawaban saya dengan 3 Kak. ayat. Kakak boleh dengar saya cakap dulu kan? Slow dulu kan? Begini. Tunjukkan dalilnya Yesus pernah berkata, duluan saya ketimbang dunia ini. Bang, kau bisa nggak sih jangan terlalu budek dan terlalu buta? Itu dari tadi dalil, Bang. Jangan gini banget lah, Bang, kalau jadi orang Islam, Bang. Itu aku. Dia bilang gini ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang awal dan yang akhir yang sudah. Aku. Kok astaga Tuhan. Mukidi, lu sekali-kali dengerin dong orang udah ngasih ayat, kau nggak Mana ngasih. bacakan? Coba kau bacakan saya. Mana? Saya dengar. Lagi satu kali kau Kak baca. Wahyu 1 tadi, Kak Wahyu 1 ayat 8 tadi, Kak. Ih, sekali-kali. Bacakan. Mana datanya? Bacakanlah. Dah, udah Kak. Capek pula aku ngomong sama baut botol. Muak pula aku. Oh, aku lihat ya tadi tuh. Dari tadi lo Kak Ayumin nunjukin, gua ngomong, Kak Ayumin nunjukin. Lu kalau memang nggak punya jawaban bilang aja ke sini. Ya, kamu kalau nggak punya jawaban bilang, jangan nanyanya diulang-ulang. Mana datanya? Udah ditunjukin. Mana datanya? Kak Nopi, aku punya jeruk. Ini jeruk Kak Nopi. Terus kau tanya lagi, mana jeruknya? Ini loh Kak Nopi. Mana jeruknya? Gitu aja sampai ladang gandum dipenuhi coklat, jadilah koko keren. Muak pula aku. Hilang kesabaranku. Dari tadi loh. Itu aku loh kata Yesus. Minum Kak. Cuma gue lagi mau nunggu dia punya dalil mana. Ayo Lotus, naik dong. Lu punya dalil mana? Lu kalau nggak punya bilang dong. Padahal gua nunggu dia buka Al-Hadid ayat 3. Gua nungguin dia buka Al-Hadid ayat 3. Dia. Aduh, coba Lotus naik lagi ya. Lotus, lu tunjukin dalilnya. Gua udah tunjukin. Mana dalilnya mana? Nggak ada dalilnya Bang. Dalilmu aja Bang.
Kayaknya dalilmu aja yang ada bang di dunia ini bang. Coba aku tengok dulu. Allah mau mengatakan dirinya sudah ada sebelum dunia ada. Coba kau dulu. Coba. Kau dulu aja bang. Allah saya dia yang menciptakan dunia ini. Dalil. Bukan dilahirkan loh Kak. Dalil. Mana dalilnya? Masa si Yesus dilahirkan, sedangkan dunia ini sudah ada dulu. Apa aja sih? Bang, nanti kita jadi berantem loh bang kalau kayak gini kok bang modelnya bang. Serius? Ada Iya. yang mau ditanya? Silakan. Saya sebenarnya mau tanya sih Kak, kalau misalkan di akhir zaman itu kan, kalau di Islam itu nanti Nabi Isa itu kan akan melawan Dajjal. Tapi kalau untuk di Kristen itu gimana Kak? Itu aja saya tanya itu. Siapa melawan Dajjal? Kalau di Islam, Isa Al-Masih kan nanti turun untuk melawan Dajjal ya. Sedangkan kalau di versinya Kristen gimana itu Kak? Dajjal itu apa bang? Itu dulu lah. Kalau di versi Islam, Dajjal itu adalah ciptaan Allah untuk menghancurkan dunia akhir zaman itu Kak. Kenapa Allah harus menciptakan Dajjal untuk menghancurkan dunia? Kenapa nggak baik-baik aja gitu? Ya memang di agama kita seperti itu Kak. Saya ingin tanya kalau di Kristen itu nanti di akhir zaman kayak gimana? Di akhir zaman ini nanti Yesus itu datang untuk menghakimi semua orang yang percaya kepadanya dan tidak. Gitu. Jadi untuk apa membunuh Dajjal gitu? Itu hadiah ulang tahun Kak. Apa tuh? Ulang lagi nggak kelihatan. Enggak bang. Jadi Tuhan Yesus itu datang itu untuk menghukum atau menghakimi orang yang hidup maupun orang yang mati, sekaligus membangkitkannya. Itu. Jadi untuk orang yang percaya kepada Yesus dibangkitkan menjadi sama seperti Yesus. Karena Yesus ini kan sudah mati dan bangkit. Untuk orang yang tidak percaya dibangkitkan dan untuk dibinasakan selama-lamanya. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus di akhir zaman, Bang. Seperti itu, Bang. Jadi Tuhan kami itu tidak melakukan sesuatu yang tidak beralasan. Pasti yang beralasan. Gitu, Bang Arya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang Arya? Satu lagi sih, Kak. Boleh. Halo. Sabar, Bang Lotus. Ini si Arya dulu. Silakan, Bang Arya. Iya. Sampai di mana Tuhan Kakak untuk memaafkan atau bagi orang-orang yang tidak sejalan dengan Kakak tapi dia percaya sama Yesus, apakah itu nanti akan dimaafkan? Kayak gitu. Bagaimana kamu dimaafkan oleh Yesus kalau kamu tidak minta maaf sama Tuhan Yesus? Mungkin nggak? Kamu dimaafkan oleh saya, misal contoh, kamu punya salah, terus kamu nggak minta maaf sama saya dan tidak mengakui kesalahanmu, mungkin nggak saya maafkan? Ya kan, mustahil. Jadi bagaimana Kak dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus tapi nggak minta maaf? Sama seperti gini, Bang. Saya percaya air ini bisa menghilangkan haus, tapi nggak saya minum. Maka haus saya tetap ada. Tapi kalau saya minum, saya akan kehilangan haus itu gitu. Jadi demikian untuk orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu harus mengikutinya supaya kamu itu bisa selamat. Sekarang gini, Bang. Abang ini Muslim kan ya, Bang Arya? Muslim Kak. Oke. Abang percaya nanti akan dibangkitkan setelah mati? Siapa satu orang yang sudah dibangkitkan oleh Allah? Belum ada toh? Kenapa Bang bisa percaya? Dan kenapa kamu percaya Yesus itu akan membangkitkan kami? Karena Yesus itu sudah pernah mati dan bangkit. Yesus juga sudah pernah membangkitkan orang yang mati. Jadi
kepercayaan kami benar-benar terbukti nyata gitu loh, disaksikan banyak orang. Makanya kami pun menjadi beriman akan penglihatan orang itu yang sudah disaksikan orang itu. Tapi bagaimana mungkin abang mempercayai setelah mati nanti abang dibangkitkan, sementara satu aja orang belum ada yang dibangkitkan? Tahu nggak bang? Ini secara logika ya bang. Abang percaya nggak di sini ada kopi bang? Bang Arya? Nggak percaya. Nggak percaya karena abang belum lihat kan? Iya, betul. Terus kenapa abang percaya dibangkitkan Allah kalau belum ada yang dibangkitkan? Benar nggak? Ini secara logika. Kalau abang bilang percaya di sini ada kopi, walau abang tidak melihat, berarti abang beriman buta. Itu makanya kenapa orang Kristen itu percaya kepada Yesus, karena Yesus itu sudah benar-benar nyata. Dia mati dan bangkit. Untuk inilah ya, makanya kenapa orang yang di luar Kristen selalu mengolok-olok, Tuhan mau mati, Tuhan mau mati. Tuhan, saya lagi mau buktiin gitu loh. Nanti kamu akan saya bangkitkan seperti saya. Tuhan Yesus tuh mau ngasih tahu itu. Tapi malah diolok-olok, salah. Itu sama seperti halnya saya bilang, ini ada air putih loh nih, saya tunjukin. Cuman orang-orang bilang, lah itu mah bodoh namanya. Kan gitu. Seperti itulah yang sebenarnya orang-orang di luar dari Kristen menganggap penyaliban itu. Padahal Yesus mau membuktikan. Tetapi mereka memang sudah tertutup mata batinnya dengan ajaran-ajaran yang sesat, sehingga mereka tidak menjadi percaya. Tapi seperti itu pun bang, Yesus tetap bersabar. Yesus mengutus murid-muridnya bahkan sampai kepada saya untuk ngasih tahu ini. Karena seperti itulah sabarnya Tuhan Yesus yang tidak pernah ada akhirnya kepada dunia ini. Seperti itu bang. Terus kak, saya mau nanya. Menurut cerita yang saya dengar dari kakak ini, ketika orang mati nanti Yesus akan membangkitkan gitu kan ya, kesimpulannya ya? Betul. Nah, itu nanti dibawa kemana kak setelah kebangkitan itu? Yang tidak percaya dibawa yang namanya Tartarus, nama tempatnya itu, beranda dari neraka itu. Yang percaya dibawa ke Firdaus, itulah beranda dari sorga nanti. Nah, setelah yang jahat ini dibawa ke Tartarus, mereka juga akan dibangkitkan dan untuk disiksa siang dan malam tidak berkesudahan. Dan orang yang percaya ini dibangkitkan juga menjadi tubuh yang sama dengan Kristus, lalu ditempatkan ke bumi yang baru dan langit yang baru, yang tidak ada dosa, yang tidak ada iblis, dan tidak ada kematian. Ini semua ada ayatnya tertulis. Seperti itu. Terus apakah ketika orang mengikuti jalan Yesus dengan orang ini punya dosa yang besar sekali, apakah itu bisa dimaafkan? Tentu. Tuhan Yesus itu mengampuninya melalui sakramen pengakuan dosa dan kurban ekaristi. Apa itu kak? Melalui kurban. Itu. Jadi kami itu melakukan sakramen yang namanya perjamuan kudus. Roti dan anggur itu adalah darah dan tubuh Kristus yang disembelih untuk sebagai kurban ganti saya yang salah, ditanggungkan oleh Yesus. Makanya Yesus kemarin itu di kayu salib, dia itu menyerahkan tubuhnya yang tak berdosa, menyerahkan darahnya yang tidak berdosa untuk penebusan banyak orang. Nah, itu kami lakukan saat ini di gereja dalam bentuk ekaristi, itulah roti dan anggur tadi. Jadi setiap ada orang yang berdosa, mengakui dosanya di depan imam, lalu dia diampuni dosanya dan disucikan melalui kurbannya Yesus tadi. Maka dosa kami semuanya sudah diampuni. Hal ini juga yang dilakukan Allah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tahu nggak bang? Ini ya. Jadi orang Yahudi dan orang Kristen mempercayai ini. Kenapa ada kurban domba itu? Karena waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah itu menyembelih domba dan mengambil kulitnya untuk disematkan kepada Adam dan Hawa yang telanjang.
Karena sebelumnya mereka mengenakan cahaya kemuliaan Allah. Setelah mereka berdosa, cahaya kemuliaan Allah itu hilang dan mereka telanjang dan malu. Makanya Allah itu mengorbankan domba. Dari situlah asal kurban itu turun-temurun sampai ke Kain, ke Habel, ke Sem, ke Henok, ke Abraham, ke Musa, ke Yesus sampai ke sini. Jadi sebenarnya ibadah itu dari dulu ketika jatuh ke dalam dosa itu adalah kurban. Makanya Yesus itu disebut domba Paskah Allah. Karena dia adalah kurban itu. Seperti itu Bang. Jadi orang tahu acara kurban, literasi kurban. Itu semuanya dari Adam dan Hawa. Dan itu sampai ke sekarang ini. Jadi kurban itu dilakukan oleh Allah itu sendiri dan diakhiri oleh Allah itu sendiri. Yesus itu sendiri. Gitu Bang. Nah ini kan yang diadopsi sama agama abang juga kan? Abraham kan? Ibrahim kan? Kurban menyembelih. Nah kenapa ada seorang bapak mau menyembelih mengorbankan anaknya? Itu yang dilakukan bapak menyembelih anaknya sendiri yaitu Yesus Kristus. Dan kalian melakukan itu tanpa tahu apa definisinya. Tapi orang Kristen tahu. Tapi orang Yahudi tahu. Karena kami memang benar-benar tahu kitab Taurat Musa dan Injil itu serta Mazmur itu di dalam sini. Seperti itu Bang. Terus satu lagi ya Kak, boleh ya? Boleh. Definisi Kakak Yesus ketika dilahirkan oleh perawan Maria ketika di dunia ini dengan Allah, itu apa definisinya? Yesus itu sebelumnya adalah Allah dalam kekekalan. Lalu dia kan datang mau jadi domba nih, mau jadi kurban. Cemana cara dia harus jadi korban? Dia harus menjadi manusia. Makanya dia datang meminjam rahim Bunda Maria dan mengambil seluruh kemanusiaan itu dari rahim Bunda Maria yang perawan tadi. Makanya Yesus itu adalah Allahnya Maria dalam keilahiannya dan anaknya Maria dalam kemanusiaannya. Kurang paham aku Kak, kurang paham. Nggak pahamnya di mana? Masih bingung, kurang paham. Anda mau nanyakan definisi Yesus kan? Iya. Yesus ini adalah Tuhannya Maria dalam keilahiannya dan anaknya Maria dalam kemanusiaannya. Karena Yesus ini adalah Allah yang mengambil kodrat manusia. Mengambil artinya menambahkan. Saya kasih contoh gini Bang. Sebelumnya adalah Tuhan Yesus ini Allah. Ini ada dalam kekekalan. Lalu dia 2000 tahun yang lalu, karena Allah itu terang, tidak terhampiri. Lalu 2000 tahun yang lalu, Yesus ini datang mengambil kemanusiaan itu dari Maria. Nah, mengambil artinya menambahkan. Jadi Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dia baru jadi mengambil manusia itu 2000 tahun yang lalu melalui rahim Maria yang perawan. Kenapa harus perawan? Karena Allah itu sudah menubuatkan di dalam kitab Tauratnya Musa bahwa ada seorang keturunan perempuan. Kejadian 3 ayat 15. Ini Tauratnya Musa yang menulis. Bahwa Allah itu harus memperbaharui Hawa yang jatuh dalam dosa dari Hawa yang tidak jatuh dalam dosa, yaitu Maria. Mungkin Abang masih bingung. Iya. Jadi Yesus itu adalah Allah dalam kekekalan dan juga manusia yang berawal. Masih bingung? Masih Kak, masih bingung. Saya kasih contoh. Anda tahu Al-Quran? Tahu. Tahu. Al-Quran itu baru ada abad berapa? Setelah Masehi ya itu ya? Abad 7. Abad 7, betul. Ya. Apakah firman-Nya Allah baru ada abad 7? Karena baru di situ dia baru keluar kan? Gitu loh. Kalau firman-Nya Allah baru bermula dari abad 7, berarti sebelumnya Allah tidak punya firman.
Gimana? Firman-Nya Allah itu harusnya ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Sang Allah. Tetapi kenapa baru ada abad 7? Artinya adalah firman-Nya Allah yang dalam kekekalan ini menambahkan kodrat buku yang disebut Quran. Qurannya itu dituliskan kan, misalnya kayak gini ya. Yang berawal itu kan bukunya ini, materinya ini, tintanya dan bukunya. Tetapi firmannya yang tersirat, gitu, itu kan sudah ada dalam kekekalan, betul nggak? Iya. Seperti itu Kristus. Kristus Yesus itu adalah Allah dalam kekekalan. Lalu ngambil kodrat manusia itu waktu 2000 tahun yang lalu dari rahim perawannya Bunda Maria. Terus berarti sebelum ajaran Kristen turun, apakah orang-orang terdahulu juga yang belum mengenal Yesus, apakah ada jaminan masuk surga? Semua orang-orang di zamannya sebelum Yesus lahir dari Maria itu mengenal Yesus. Abraham, nenek moyangnya bangsa Israel, itu mengenal Yesus dalam rupa 3 orang manusia. Kita buka Tauratnya Musa ya. Kak Nopi bisa buka laptop? Kejadian 1 ayat 18. Nah ini, Abraham itu sudah ketemu Yesus dalam rupa manusia juga. Tapi tidak dilahirkan. Itu sifatnya sementara, langsung begitu. Kami mengenalnya sebagai penampakan ilahi atau teofani. Bisa bukakan Kak? Bisa. Dan ayat 1 Ya. pasal 1 ayat 18 ya. Di mana-mana Kejadian 18 Kak, ayat 1 Kak. Kejadian 18 ayat 1 sampai 2 dan 3. Nah ini Abraham itu udah nyembah Yesus. Oke, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ditampilin aja Kak, ditampilin. Oh, oke. Siap. Nah, kemudian Allah menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, ya. Lanjut Kak. Sedang ia duduk di pintu kemahnya pada hari panas terik. Ketika mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di hadapannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dan dari pintu kemahnya menyongsong mereka lalu sujud sampai ke tanah. Di sini, kalau abang baca lagi ke bawahnya di dalam Taurat Musa, di sini Abraham sudah melihat Tuhan dalam rupa manusia. Siapa yang dilihat ini? Yesus. Jadi orang-orang dulu gimana Kak? Semuanya kenal Yesus. Adam pun yang berinteraksi dengan Adam itu Yesus. Yang ketemu dengan Musa pun itu Yesus. Ada dalilnya Kak ketika Adam. Ada yang bertemu dengan, coba dia sudah dalam rupa manusia. Coba buka Kejadian Kak. Adam mendengar suara langkah Allah. Suara kaki Allah. 1 ya, Kejadian 1 ya. Iya, lalu ngumpet mereka ini karena mereka jatuh di dalam. Kejadian 3 itu. Ya, bukalah. Kejadian 3 4 manusia jatuh ke dalam dosa. 8. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar suara Tuhan berjalan-jalan pada waktu hari sejuk, manusia dan istrinya itu menyembunyikan dirinya di hadapan Tuhan. Nah ini nih. Ada. Jadi semua yang ketemu ini adalah dia. Itu. Dari ayat 8-nya Bang. Oke. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman. Itu Bang. Ketemu dengan Musa lagi kita tunjukkan Kak. Keluaran 3 ayat 14. Lewat. Keluaran 3 ayat 14. Ini juga Yesus lagi nih ketemu Musa. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada
Keluaran kakak, bukan kejadian. Keluaran cintaku. Sorry kak, maaf kak. Siap. Ya ini, oke. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya. Beginilah Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Nah itu. Akulah aku. Dia memperkenalkan dirinya, aku adalah aku. Oke. Sekarang pembuktiannya dari Yesus. Coba bukakan ke Yohanes 8 ayat 58, Kak. Ini pengakuan Yesus ya. Itu pengakuannya Musa, pengakuan Allah kepada Musa, dan Yesus pun mengaku yang sama. Yohanes 8 ayat 13. Tadi ketemu Abraham, ketemu Adam, ketemu Musa. 13:58 sih. Yohanes 8 ayat 58. Oke. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oke. Kita buka lagi Matius 17, Kak. Ini Musa ya. Ini Musa langsung ketemu, disaksikan. Ini ada saksinya. Saksinya adalah Rasul Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Matius 17 ayat. Ya, Matius 17 saja dari ayat 1. Matius 17 saja. Dibaca Langsung dibaca. kita. Ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus dan Yakobus, miring lagi Kak, Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan alah jauhnya, mataku nggak nengok. Mana sih? Dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Lalu seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengannya Yesus. Oke. Abang tahu Yesus membawa Elia dan Musa ke hadapan muridnya 2000 tahun yang lalu. Itu ada saksinya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bagaimana bisa Yesus bisa menarik mereka di berbeda abad, berbeda milenium. Dan itu disaksikan. Ada saksinya. Karena Yesus itu tidak pernah berbohong ketika dia mengatakan, aku adalah aku. Perkataan Tuhan yang sama dinyatakan kepada Musa dan bangsa Israel di dalam Keluaran tadi. Aku adalah aku. Dia sudah memperkenalkan dirinya dengan cara yang sama. Gimana, Bang? Jadi Yesus itu sudah bertemu dengan semua nabi dalam berbagai rupa. Dalam bentuk manusia. Dan semua orang Israel mempercayai ini. Lalu tiba-tiba di agama yang baru di abad 7 mengatakan Allah nggak pernah menampakkan diri. Gimana ini? Ini kalau kita cari itu tuh orang-orang Yahudi, orang Israel. Itu adalah cucunya dari Abraham. Cucunya para nabi itu orang Israel. Itu benar-benar. Dan mereka tahu ini semua. Dan mereka tahu nenek moyang mereka itu ketemu dengan Tuhan dalam rupa manusia. Tiba-tiba di abad ke-7 dikatakan Tuhan gak pernah menampakkan diri dalam rupa manusia. Malah diketawain. Kok Tuhan jadi manusia? Loh, semua nabi ketemu dengan Tuhan dalam bentuk manusia. Kok tiba-tiba ini ceritanya beda atau ketidaktahuan apa yang kalian alami? Gitu Bang Arya. Silakan Bang Arya. Oke Kak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Kak Agatha. Ya. Semoga nanti abang berpikir ya,
Gimana nanti setelah aku mati? Mungkin nggak aku dibangkitkan oleh Tuhan yang belum pernah membangkitkan? Atau aku mau percaya kepada yang memang sudah pernah membangkitkan orang ini? Itu aja. Iya. Makasih Kak Agatha. Tapi Pak Arya. Biar jadi bahan renungan. Iya. Makasih. Ya. Yuk Kak, makasih. Selamat sore. Keren banget ya Tuhan kita ya. Keren lah pokoknya. Aku yang nggak keren. Keren lah kalau aku buka data. Tuh, jadi untuk orang-orang yang kaget lah, Tuhan kok jadi manusia dari dulu. Kalau kalian beriman kepada Taurat, kalian beriman kepada kitab nabi-nabi, kalian beriman kepada Zabur Daud, ya memang udah pernah ketemu dalam rupa manusia. Halo? Ya, silakan Kak. Kak mau nanya Kak. Boleh. Silakan. Kalau misalnya kan waktu itu saya menikah dalam keadaan hamil tuh ya pemberkatan. Terus Lalu? kudus nggak ya pernikahannya Kak? Maksudnya gimana tuh? Halo? Belum nikah. Saat pemberkatan dalam keadaan hamil. Oh, saat pemberkatan dalam keadaan hamil. Terus? Itu pernikahannya disebutnya kudus nggak ya Kak? Kan harusnya sebelum hamil menikah ya. Iya. Yang aku seperti itu. Tunggu ya. Iya, maksudnya aku kan pemberkatan di gereja tuh. Sakramen perkawinan ya. Bentar Kak. Iya. Ada sih, sempat aku pernah baca juga gitu. Ya kalau memang udah kepalang hamil, ya sebenarnya itu benar gitu. Itu tetap kudus, itu tetap di ini sama gereja gitu. Sakramen krisma, baptisan, bentar ya. Iya. Emangnya sebelumnya kakak udah menikah? Kan sakramen dengan pernikahan sama nggak sih? Mau nikah itu kan pemberkatan dulu kan, pemberkatan nikah gitu. Terus? Tapi sudah dalam keadaan hamil gitu. Kan kalau di Alkitab gitu kan harusnya kan 2 orang jadi 1 gitu katanya. Bentar ya. Kak, tapi yang menikah dengan kakak itu ayahnya kan? Ayahnya, maksudnya kan apakah itu kudus gitu pernikahannya gitu, karena kan Tetap kudus, karena itu kan memang anaknya kakak dan si laki-lakinya. iya begitu. Pasti protes kan? Kalau protes biasanya tuh untuk pemberkatan nikah yang saya tahu ya, mohon maaf, itu nggak boleh di gereja, itu peraturan gereja kayak gitu, harus diberkati di rumah, tapi nggak tahu lagi. Itu yang saya tahu. Tapi kalau di Alkitab tuh sama Kak Atta aja deh. Kalau masalah di Alkitab. Ya saya masih kepikiran gitu sampai sekarang, maksudnya pernikahan itu kudus nggak di mata Tuhan gitu. Biasanya gini Kak, kalau dalam kondisi ini ya, berdasar dari gereja Ortodoks ya, itu biasanya sebelum kakak melakukan sakramen itu, kakak itu harus mengaku dosa dulu. Mengaku dosa lalu diadakan sakramen perkawinan. Nah itu Iya, baru. betul. Kayak pranikah gitu kan, selama 6 bulan. Bukan, sakramen pengakuan dosa dulu. Jadi kan nanti di dalam sakramen perkawinan itu ada sakramen perkawinan sekaligus ekaristi gitu, perjamuan gitu. Nah, kakak sebelum melakukan sakramen perkawinan itu, karena di dalam ortodoks itu sakramen, itu bukan pemberkatan aja, tapi sakramen. Nah, itu kakak harus mengaku dosa dulu, baru lakukan sakramen perkawinan, dan itu benar. Oh, gitu Harus ya, Kak, pengakuan dosa dulu. Sebelumnya kakak sudah pengakuan dosa? Belum.
Pendetanya juga nggak kakak kasih tahu kakak dalam kondisi hamil. Saya kasih tahu, cuma kata pendetanya ya udah kita melakukan pemberkatannya di rumah aja. Jadi di rumah saya pemberkatannya tetap diberkati pendeta, cuma nggak di gereja. Pemberkatan nggak di gereja gimana itu? Sakramen kok tidak di gereja gimana? Iya, karena saya kan bilang kalau saya itu udah terlanjur hamil gitu kan. Ya udah kata pendetanya ya udah nggak apa-apa pemberkatan, cuman di rumah aja gitu. Harusnya memang seperti itu, mengaku dosa lalu diberkati oleh imamnya. Nah terus saya hamil tuh. disuruh nanti setelah nanti lahir anaknya kamu peneguhan aja dulu ke gereja peneguhan lagi katanya gitu. Peneguhan gimana nih? Karena saya punya anak setelah hamil sebelum pemberkatan sudah hamil gitu. Iya, kalau secara Alkitab, secara kekristenan ya kita harus mengakui dosa baru kita melakukan sakramen. Itu dibenarkan. Iya, tapi di gereja saya waktu itu nggak disuruh pengakuan dosa sih. Cuma saya mau tanyanya gini aja Kak. Pernikahan saya itu di mata Tuhan kuduskah saat ini gitu? Ya kudus, karena Kak, gini Kak, kalau Kakak menanyakan kuduskah, sementara Kakak kan nggak melakukan sakramen perkawinan kan? Yang namanya sakramen perkawinan itu di gereja, sementara Kakak enggak kan? Enggak, di rumah, pemberkatannya di rumah, pendetanya yang datang ke rumah. Tidak ada yang namanya pemberkatan itu di rumah. Pemberkatan itu atau sakramen itu pasti di gereja. Jadi apa yang mau dipertanyakan kudus enggaknya sementara kakak tidak dibawa ke gereja. Justru kakak harusnya melakukan sakramen perkawinan yang benar. Sebelumnya mengaku dosa dulu. Jadi ulang lagi gitu aja ya Kak ya? Ya bukan ulang, kan memang belum dilakukan. Nah itu bukan pemberkatan namanya. Pemberkatan atau sakramen itu harus di gereja. Nggak bisa di rumah orang. Kalau itu mah namanya makan-makan bersama, resepsi apa gitu. Gitu. Tapi Iya, udah keluar yang benar. Gimana? Tapi surat dari gerejanya keluar. Nah ini gerejanya kenapa dia memberikan surat tapi dia malu melakukan pemberkatan di gereja? Harusnya kan secara Alkitab kita mengaku dosa. Itu loh, Matius 18 ayat 15, coba bukakan Kanopi. Kita harus mengaku dosa itu di depan imam, di depan jemaat, di gereja. Lalu lakukan sakramen, seperti itu. Matius 18 ayat 15 sampai seterusnya. Itu, ini dikeluarkan surat, tapi kakak tidak diakui secara, sebenarnya yang penting itu adalah jemaat, secara jemaat. Berarti kakak ini, pendetanya juga malu. Seperti itu. Iya, soalnya kan waktu itu saya bilang sama bapak pendetanya, Pak, saya ini dalam keadaan hamil atau saya lahiran dulu atau bagaimana? Ya udah kamu ini dulu katanya. Pranikah dulu 6 bulan baru saya pemberkatan tapi di rumah kata dia gitu. Salah nggak itu Kak? Kan jadi gini, kan kakak hamil duluan, berarti kakak kan sedang berzina kan? Orang yang berbuat dosa itu harus mengaku dosa. Coba bacakan Kanopi. Matius 18 ayat 15 ya. Jangan dari 15-nya, yang kesekiannya, yang berikutnya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah dan seorang pemungut cukai. Itu kan katanya saya mau ngambil yang disampaikan kepada jemaat. Nah, kondisi kakak ini kan memang harus melakukan sakramen pengakuan dosa. Tuhan Yesus itu nyuruh kita itu harus mengaku dosa. Makanya ada sakramen pengakuan dosa. Kenapa tidak ada sakramen pengakuan dosa? Setelah itu baru kakak dilakukan sakramen perkawinan. Harusnya seperti itu. Kakak, saya boleh ngomong kakak? Boleh. Ya, ini kan protes nih.
setahu saya nggak tahu kalau di gereja si ibu ini seperti apa. Setahu saya kalau ada kasus yang seperti itu, karena saya juga masuk ke dalam kemajelisan di Protestan itu, bahwa pengakuan dosa itu ada, dan kenapa tidak dilaksanakan pemberkatan di gereja ini sesuai dengan apa yang denom saya ya. Ada aturan gerejanya, karena kita ada sinode yang menentukan ada aturan tata tertibnya seperti apa, seperti itu. Mungkin di KATA-nya menyampaikan itu dari punya kata secara ininya kan. Perspektif Alkitab, coba baca 18. Perspektif Alkitab. Enggak, maksudnya Kak, enggak mungkin kalau misalkan tuh di dalam suatu pemberkatan itu tidak ada pengakuan dosanya dulu. Pasti ada. Saya yakin karena saya pernah masuk ke dalam pemajelisan itu, dan saya pernah menemani seseorang itu katekisasi pernikahan sebelum pranikah itu yang saya tahu ya Kak ya. Gitu aja. Nah, coba baca ayat 18-nya sampai 19-nya Kak. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Oke. Makanya kenapa perlunya pengakuan dosa. Nah, itu kan tadi dibacakan dari ayat 15-nya. Jadi ada yang melakukan dosa, harus disampaikan kepada jemaat, dan dihadirkan 2-3 orang saksi, lalu imam yang tertabis itu kan sudah diberi otoritas. Jadi apa yang sudah diikat, ini Tuhan Yesus Kemute. Oke. Jadi Tuhan Yesus itu ngasih otoritas, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Nah, kalau kamu sudah mengaku dosa, dosamu kan sudah diampuni. Nah, kamu boleh melakukan sakramen. Seperti itu, harusnya sesuai dengan Alkitab. Yang bilang tetap itu dosa, hei Mukidi, terus Tuhan Yesus itu kayak nggak ada gunanya kalau dosa nggak dihapus, botol. Ini tuh orang-orang tolol ya, yang tolol di bawahnya, tetap dosa. Orang kalau udah ngaku dosa kok tetap berdosa, orang dihapus kan kok. Emang Tuhan Yesus itu datang menghapus dosa, masa kok mau ikat terus dosamu sampai mana? Berdosa kalau udah ngaku dosamu udah diampuni kok, ini kata Yesus. Jadi jangan bilang lagi tetap aja dosa. Lu aja sono suka banget bikin orang berdosanya nempel terus. Makanya kenapa orang Kristen itu disuruh mengaku dosa, karena Yesus itu datang untuk menghapus dosa. Kan ini Yesus kasih otoritas. Coba baca Kak ayat 18-nya. Aku berkata 18 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Udah dikasih tahu kalau imam itu sudah mengatakan dosamu sudah diampuni, udah diampuni. Kan Yesus ngasih otoritas yang mengampuni siapa katanya ayat berikutnya Kak? Dan 20? Lagi aku 20 ya. Oke, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Tuh, kan dikabulkan. Kalau kamu meminta untuk pengampunan dosa ya diampuni. Jadi jangan bilang tetap aja dosa gigi lu. Nah, apa yang harus sekarang Kak Sinchan lakukan sekarang? Yaitu kakak ke gereja dan mengakui dosa kakak. Lakukanlah sakramen perkawinan itu dengan benar. Oh, maksudnya pemberkatan ulang gitu Kak? Aduh, kamu belum diberkati. Iya. Siapa yang memberkati kamu di rumah? Makanya saya bilang ini koplak, kamu dikasih surat tapi di rumah bukan di jemaat. Kamu itu harus dinyatakan di halayak ramai perkawinanmu. Ini artinya apa? Kamu dikasih di bawah tangan. Waduh, gerejanya itu yang bermasalah tuh. Iya, makanya aku bilang ini kok koplak. Dikasih surat tapi nggak diberkati di gereja. What the hell? Pendeta-pendeta itu udah dikasih otoritas. Pendetanya nggak pernah baca Alkitab loh. Pendetanya datang ke rumah gitu Kak, di depan keluarga aja. Itu namanya bukan pemberkatan di mana-mana. Sakramen itu dilakukan di gereja sayang. Itu namanya nikah siri itu katanya.
Iya, harusnya yang gitu dong. Ini gimana sih ngajarinnya? Ya, tapi kalau Protestan tuh memang gitu Kak, sebenarnya ada aturannya yang tidak memperbolehkan kan di luar dari konteks Alkitab nih. Nah, maksudnya tuh Aturan siapa? Aturan Tuhan Yesus dong. Masa aturan orang? bukan manusia Masih ya. pakainya aturan Tuhan Yesus Iya. kok. Enggak, maksud Dosamu saya seperti jelasin apapun. ke ini ke kakaknya. Jadi biar kakaknya tuh tahu gitu loh, maksudnya tuh kenapa seperti itu gitu. Dan setahu saya gitu loh, Protestan tuh nggak gitu sebenarnya. Nggak ada pengakuan dosa itu tetap ada, pengakuan dosa itu tetap ada. Coba teman-teman yang di bawah ini, coba lihat. Pasti Ini yang mengatakan bilang, ini ada lagi yang typing gini. Sebab mempelainya tidak kudus. Lalu untuk apa Tuhan Yesus itu datang? Kan untuk mengkuduskan kita. Lah kita memang semuanya nggak ada yang kudus. Makanya Yesus itu ada untuk menguduskan kita. Ya memangnya siapa yang kudus di dunia ini selain Tuhan Yesus gitu loh. Makanya sakramen pengakuan dosa itu mengembalikan kamu dalam kekudusan lagi. Kan dosamu sudah diakui. Tuhan sudah mengampuni. Terus kalian mau nempelkan terus dosa itu. Sakit jiwa kau semua. Kok nggak boleh? Kok nggak boleh? Gimana ceritanya nggak boleh? Orang sudah mengaku dosa kok. Terus kalau kamu misalnya ya, kamu mencuri, terus udah diampuni, terus kok dibilangin aja terus pencuri sama orang, sakit kau udah dilepaskan kok. ya itu Kalau aturan, sudah namanya aturan dilepaskan, gerejanya, Kak. nah ini aturan songong, aturan botol namanya, aturan aneh gitu, nggak ngerti Alkitab gitu loh. Namanya kamu sudah mencuri terus sudah diampuni, apakah kau dipanggil lagi pencuri? Orang udah mengaku dosa, Tuhan pun sudah menghapusnya. Ibarat kata ini ada tulisan, inilah curianmu, udah dihapus. Terus kau bilang ada. Tolol. Jangan pernah bilang orang nggak suci. Nggak ada manusia di dunia ini yang suci. Nggak ada. Semuanya kotor. Yang suci itu cuma Yesus. Makanya dia datang itu menghapus dosa kita. Dia datang menyucikan kita. Terus lu mau sok suci. Ininya kau salahin. Ya setiap orang itu bisa hilaf. Kenapa? Karena memang Yesus datang untuk orang berdosa. Bukan untuk orang benar. Kalau semua manusia ini benar, suci, ngapain dia datang? Kan gitu. Mikir dong. Harus kudus, harus dikuduskan. Kok harus kudus? Semua dikuduskan. Gimana mau kudus kau? Gak mungkin kau begitu lahir langsung kudus, gak bisa. Itu loh. Jadi ini memang kakak gitu, saran saya kakak gitu. Lakukan sakramen pengakuan dosa, lalu buatlah sakramen, lalu mintalah sakramen perkawinan. Kalau nggak ada di tempatmu, cari gereja yang ada. Karena kamu mempertanggungjawabkan ini kepada Tuhan, bukan kepada gerejamu atau orang lain. Iya, Itu yang betul. harusnya kita lakukan sesuai Alkitab. Itu yang masih dari awal pemberkatan itu saya masih kayak bertanya-tanya gitu. Aduh, ini pernikahan saya kudus nggak ya di mata Tuhan? Maksudnya diterima Tuhan nggak ya gitu. Itu lakukan dulu aja pengakuan dosa. Kalau gereja itu tidak bisa melakukan sakramen pengakuan dosa dan tidak bisa melakukan sakramen perkawinan, minta cari gereja yang bisa. Itu tugas gereja kok, malah gereja ngalang-ngalangin, gak jelas ini. Semua dosa itu diampuni kok sama Tuhan Yesus. Dosa apa yang gak bisa diampuni Yesus? Ganti agama. Kalau kamu udah agamanya pagan terus kau datang ke gereja yang memang gak nyambung. Semua dosa diampuni kok sama Tuhan Yesus. Kayak Tuhan Yesus tuh gak ada harganya. Kau kira darah dia itu yang mahal itu untuk kamu, untuk aku, untuk semua yang menguduskan kita ini loh. Dia datang menguduskan kita kan. Coba baca Kak, Yohanes berapa itu? Lihatlah anak domba Paskah Allah datang menghapus Dosa satu ya. menghapus dosa. Jangan kau bilang lagi kakak ini berdosa kalau udah Yohanes melakukan pengakuan. Iya, itu loh. Jangan koplak lah. Makanya aku bilang ini kok kadang-kadang ya yang ditahbis ini belajar dulu lah yang betul. Kasihan loh umatnya kayak gini nih. Oknum kayaknya Kak, oknum deh. Iya, oknumnya ini. Ini kalau nggak ngerti sakramen ya jangan bikin sakramen lah. Juga jadi jemaat tuh jangan kayak gitu juga sih. Kita harus mengerti juga gitu loh. Jangan iya aja gitu. Carilah gereja, makanya dibilang carilah gereja yang bisa melakukan itu. Tuhan itu datang untuk menyerahkan tubuhnya untuk kita kok. Tiba-tiba kok sok suci semua di sini. Mualaf solusinya Kak katanya. Jadi gitu Kak.
Yohanes apa sih? Berapa sih tadi? Lupa aku. Tinggal cari aja lah. Aku pun nggak ingat-ingat aku. Gara-gara nyari yang belanja-belanja tadi loh. Nah ini Kak, lihatlah Yohanes berapa itu? Lihatlah Yohanes 1 ya. Anak domba Paskah. Datang menghapus dosa. Yohanes 1 ayat 29 Kak. Ini loh, makanya kenapa? Berarti orang yang nggak kudus nggak boleh. Semua orang datang yang ke gereja itu berdosa loh. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya kalau dosamu udah dihapus, jangan lagi disebut berdosa. Kan gitu. Itu Kasincan. Kakak carilah gereja yang benar-benar mengayomi kalian, malah bukan kayak gini. Kasihan lo kakak ini diberkati tapi nggak diakui di gereja. Dikasih surat tapi nggak dinyatakan di halayak ramai. Yesus saja dinyatakan di halayak ramai. Itu kasih. Ya. Oke deh, makasih ya Kak. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Kadang-kadang aku agak bingung ya, Kanopi ya. Orang bilang harus kudus. Nggak mungkin kau kudus. Setuju sih Kak. Tuhan Yesus itu cuman Tuhan Yesus yang kudus. Yes. Kita ini semua adalah orang-orang sakit, orang-orang yang berdosa. Makanya kita ini butuh Tuhan Yesus. Yes. Kan Yesus bilang itu di Matius berapa ya? Hanya orang sakit yang butuh tabib. Maksud Tuhan Aku Yesus datang adalah bukan untuk orang itu ya. Aku bukan datang untuk orang benar. bukan untuk orang benar. Iya, itu gereja itu bengkel, Kak. Iya, gereja itu rumah sakit jiwa karena kita ini semua sakit. Karena kita berbuat dosa. Jadi jangan ada yang merasa, saya nggak kudus, saya nggak layak ke gereja. Botol, kalau memang kau mau dikuduskan lah di gereja. Udah dibilang itu bengkel. Matius 9. Ya, Matius 9 ayat 12 sampai Matius 9. Bacain aja, Kak. Oke, bentar ya. Di Lukas juga ada sih. Sama itu, 4 Injil sinoptik pasti menuliskan yang sama. Iya. Ayat 12 sampai 13 bentar ya. Mana tadi tuh? 12. Iya. Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukandaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi jangan ada yang sok suci di sini nih. Ingat, kita ini semua orang berdosa. Orang-orang yang hina, yang tidak layak namun dilayakkan karena kekudusan Yesus. Iya, jadi itu namanya mereka nggak kudus. Ya memang ada yang kudus. Makanya datang ke gereja supaya dikuduskan. Ya, tempat kami ada batas suci, cuman orang suci yang masih Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan diskusi lintas agama ini dari awal hingga akhir. Dan dari diskusi ini kita melihat bahwasanya setiap apologet Kristen bukan saja hanya sekedar berbicara atau memberi pernyataan ataupun narasi, tetapi setiap pernyataan dan narasi yang mereka sampaikan adalah merupakan atau didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga Muslim yang bertanya jawab ataupun berdiskusi tidak bisa mengatakan atau tidak bisa menyanggah setiap pernyataan-pernyataan daripada apologet Kristen. Dan kita juga bersyukur oleh karena kita melihat melalui diskusi ini begitu banyak saudara-saudara kita yang lain yang merindukan akan pengertian kebenaran daripada firman Tuhan, sehingga banyak dari antara mereka yang sekalipun bukan penganut agama Kristen, mereka
bertanya tentang Tuhan Yesus, mereka ingin tahu akan ajaran Tuhan Yesus, dan kita berdoa biarlah kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memberkati mereka dan Roh Kudus sendiri yang akan melawat mereka untuk boleh percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati.